Pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai tantangan dan solusi dari implementasi, yaitu Information Management Readiness. Platform teknologi bersifat relatif generik dan berperan besar dalam dimensi, yaitu kapasitas, yang terdiri dari volume data, kecepatan, dan user-friendly. Kualitas business intelligence lebih banyak ditentukan oleh information management. Apabila dilihat dari framework business intelligence, maka dapat diasumsikan bahwa business intelligence sama dengan information domain processing, yang terdiri dari data source, data warehousing, analytical technique, analytical subject area, dan information consumer. Apabila melihat faktanya, ketika pengembangan enterprise data warehouse dan business intelligence, biasanya vendor akan menanyakan sejumlah permintaan analisis yang diinginkan, yang sebagai konsekuensinya, vendor hanya akan membangun enterprise data warehouse dan business intelligence yang mendukung sejumlah permintaan tersebut. Namun, hasilnya pasti dapat dijamin memuaskan. Masalah yang mungkin terjadi, yaitu ketika hasil analisis yang diinginkan berkembang semakin bervariasi, data-data di dalam enterprise data warehouse mungkin tidak akan mendukungnya, sehingga harus dilakukan rancangan ulang. Solusinya yaitu melakukan information management di tingkat enterprise. Melihat contoh kasus berikut ini, dapat disimpulkan bahwa sumber data yang dibutuhkan harus didefinisikan sedetail mungkin dan sedini mungkin agar memungkinkan analisis sumber data secara teliti di tahap berikutnya. Menunggu hingga tahap desain untuk menentukan dari mana sumber target database bisa jadi akan sangat terlambat. Berikutnya adalah tantangan-tantangan yang ada pada business intelligence. Yang pertama, kelemahan pada pendefinisian data antar departemen atau lokasi, sehingga menghambat persepsi tunggal terhadap bisnis. Berikutnya adalah contoh kasusnya, yaitu kasus sebuah perusahaan direct selling yang terkenal di dunia memiliki sedikitnya 5 definisi berbeda untuk net sales di antara departemen yang berbeda. Tantangan yang kedua adalah sumber data yang berbeda-beda. Data perusahaan selalu berubah, baik disebabkan perubahan organisasi internal maupun disebabkan merger atau akuisisi. Sehingga bagian teknologi informasi harus siap menangani data yang berbeda-beda dari sumber data yang heterogen. Tantangan yang ketiga adalah kualitas data dan ketertata kelolaan dari data. Implementasi business intelligence sering menghadapi permasalahan kualitas data di back-end, yang mungkin dapat menyebabkan kegagalan proyek. Misalnya, kesalahan input data oleh staf penjualan di lapangan, adanya beberapa record pelanggan yang sama yang berasal dari sistem yang berbeda, field yang kosong, atau inkonsistensi antara dua data, dan sebagainya. Kualitas data adalah salah satu kriteria penting bagi business intelligence dan enterprise data warehouse. Menurut hasil survei berikut, didapatkan bahwa kriteria-kriteria dari business intelligence dan enterprise data warehouse meliputi data quality, security, accessibility, scalability, dan lain-lain, di mana kriteria paling penting adalah kualitas data yang mencapai 90% responden. Silsilah data atau asal dari angka-angka yang ada di laporan dapat dijawab dengan menelusuri aplikasi business intelligence, metadata tool ETL, dan sumber data bersama-sama. Namun, masing-masing tool business intelligence, sumber data, dan ETL terkadang mempunyai metadata masing-masing yang tidak saling berbicara. Menentukan justification kebutuhan data secara real-time. User business sering meminta data real-time, namun terkadang tidak diiringi dengan validasi nilai yang sesuai dengan investasi untuk mendeliver update data per 1 hari atau 1 jam. Hal lain yang sering menjadi faktor kegagalan pengembangan business intelligence dan enterprise data warehouse adalah user business seolah mengerti apa yang diinginkan, namun sebenarnya kurang mengerti pokok permasalahannya. Information management adalah hal yang mandatori sebelum mengembangkan business intelligence dan enterprise data warehouse. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengembangan business intelligence dan enterprise data warehouse, seperti taksonomi, yang tanpa taksonomi, business intelligence dan enterprise data warehouse sangat sulit menghasilkan informasi yang bernilai bagi bisnis. Data model, yang tanpa data model, desain business intelligence dan enterprise data warehouse tidak bisa dilakukan. Data quality, bila kualitas data input business intelligence dan enterprise data warehouse tidak dijamin, kualitas hasil pengolahan output juga tidak dijamin. Master data, metadata, data security, data governance, yang tanpa hal-hal berikut ini,
akan sangat berbahaya dalam pengembangan Business Intelligence dan Enterprise Data Warehouse. Untuk Enterprise Data Warehouse, perusahaan memerlukan taksonomi informasi untuk memudahkan menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh unit-unit bisnis dan seharusnya masuk ke dalam Enterprise Data Warehouse. Taksonomi juga dapat menjawab persoalan dalam implementasi Business Intelligence, yaitu masalah meyakinkan konsistensi, penggunaan istilah, definisi, agar inline dengan industri. Berikutnya adalah contoh taksonomi untuk Business Intelligence, yang terdiri dari entitas dan atribut-atributnya.